Kita seringkali mendapati Allah menutup ayat-ayat itu dengan Asmaul Husna. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'du. Pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat, karunia, taufik dan juga hidayah dan juga nikmat-nikmat lainnya masih banyak Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita kembali bertemu dan berkumpul di stasiun televisi kesayangan kita bersama, Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Dan tak lupa, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk uswah hasanah kita, makhluk termulia yang pernah hidup di atas dunia, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam itu senantiasa tersambung untuk istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau, dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, seperti biasa setiap pekannya pada hari Rabu pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, sampai dengan selesai nantinya, insyaallah ta'ala Asia TV akan selalu mempersembahkan kajian online serial kajian kitab, dan kajian kitab ini membahas kitab fikih Asmaul Husna, yang insya Allah ta'ala akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Yahya Badu Salam LC Hafizahullah ta'ala. Perlu kami informasikan bahwasanya insya Allah ta'ala kajian akan berlangsung menjadi 2 sesi. Sesi pertama nanti guru kita Ustadz Abu Yahya Badu Salam LC Hafizahullah ta'ala akan menyampaikan pemaparan materi atau materi kajian yang akan disampaikan pada hari ini. Dan sesi kedua nanti kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi bagi Anda semua, pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, yang saat ini sedang menyaksikan kajian ini, baik itu lewat TV satelit di rumah Anda, ataupun lewat platform digital lainnya, baik itu YouTube, Instagram, ataupun Facebook, keduanya bisa memberikan pertanyaan kepada Ustadz jika ada yang ingin ditanyakan seputar materi yang disampaikan. Ataupun bagi Anda yang ingin menelpon secara langsung, silakan bisa menelpon di line interaktif 0822 88 88 6630. Kami ulangi di 0822 88 88 6630. Baik, itu saja yang ingin kami sampaikan. Mari kita luruskan niat dan kita berharap dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, dan tentu saja ilmu yang nanti kita dapat kita akan usahakan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ke depannya. Semoga Allah mudahkan kita menuntut ilmu pada pagi kali ini, dan langsung saja kita akan menuju ke tempat guru kita Ustadz Abu Yahya Badu Salam LC Hafizullah Ta'ala. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal maskur Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, kita melanjutkan kajian kita, yaitu fikih Al-Asma Al-Husna yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr. Kita masuk ke pembahasan yang baru, kaidah. Di sini beliau akan memulai pembahasan tentang kaidah-kaidah seputar Al-Asmaul Husna. Kaidah yang pertama yang beliau sebutkan di sini, Asmaullah Ta'ala a'lamun wa awsaf. Bahwa nama-nama Allah itu menunjukkan kepada 2. Yang pertama adalah a'lam, ya ma'alam, itu tanda. Yang kedua ya ta'awsaf, jama' dari wasf, itu sifat. Kata beliau, inna minal qawaid al-mufidah fi babi fiqhil asma'il husna anna asma'ahul husna subhanahu wa ta'ala a'lamun wa awsaf. Di antara kaidah ya yang bermanfaat di dalam masalah fikih Asmaul Husna itu bahwasanya
semua nama-nama Allah menunjukkan kepada alam, tanda, wa awsaf dan sifat. Ya, wal wasfu biha la yunafil alamiyah. Dan adanya sifat tidak menunjukkan kepada alam, tidak meniadakan alam. Fahiya alamun bi'tibari dalalatiha ala dzat wa awsafun bi'tibari ma dallat alaihi minal ma'ani. Di mana ia adalah alam, tanda, dilihat dari apa? Ya, zatnya Allah. Dan ia menjadi sifat, ya, karena makna-makna yang dikandung olehnya. Wahya bil i'tibaril awal mutaradifah bidalalatiha ala musamman wahid wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi pertama, yaitu bahwasannya nama Allah menunjukkan kepada alam, berarti semuanya sama. Ar-Rahman menunjukkan kepada zat Allah. Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qadir, Al-Ghafur. Semua itu adalah nama untuk zat Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi tanda untuk Allah subhanahu wa ta'ala itu nama. Wabil i'tibari tsani mutabayinah. Adapun dengan makna yang kedua, itu bahwasannya ia menunjukkan kepada sifat, maka berbeda-beda maknanya. Lidalalati kulli wahidi minha ala ma'nahul khas. Karena ya setiap sifat menunjukkan kepada makna yang lain. Contoh misalnya Al-Ghafur menunjukkan kepada sifat Allah yang maha ya pengampun. Dan maha pengampun tentu berbeda dengan sifat Allah yang maha kuasa. Makna maha kuasa beda dengan maha pengampun. Maknanya masing-masing. Maha pengampun itu khusus untuk ampunan dan pemberian ampunan. Adapun maha kuasa menunjukkan kepada kekuasaan Allah yang luar biasa. Demikian pula maha ya indah, maha terpuji dan yang lainnya. Itu maknanya tentu berbeda-beda. Fal-hayyul alimul qadirus sami'ul basirur rahmanur rahim al-azizul hakim kulluha asma'un li musamman wahid wa huwa Allah azza wa jal. Ya, kata beliau, contoh untuk yang pertama menunjukkan kepada alam. Contoh misalnya nama Allah Al-Hayy, Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami', Al-Basir, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim. Semua ini adalah nama untuk satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin lil hayy ma'nan khas. Namun secara makna beda. Al-Hayy maknanya khusus, yaitu yang maha hidup. As-Sami' maknanya juga beda, yaitu maha mendengar. Al-Basir maknanya juga beda, yaitu maha melihat. Ya. Ini sifat yang berbeda-beda. Wahya bihadzal i'tibar mutabayinah lidalalati kulli ismin minha ala ma'nahul khas. Ya. Maka dilihat dari sisi sifat, maka tentu maknanya berbeda-beda. Nah, ini saudaraku sekalian. Waqad tanawwa'atid dalail fil kitabi was sunnah ala istimali asma'illahil husna 'ala al-ma'ani wal awsaf. Dan dalil-dalil terhadap dalam Al-Qur'an dan hadis ya, itu ternyata bermacam-macam. Ya, dalil-dalil yang menunjukkan kepada bahwasannya nama-nama Allah itu mengandung sifat-sifat yang berbeda-beda. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa thubutu ma'nal kamal qad dalla alaihi al-Qur'an. Ya. Sifat Allah yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala itu kan maha sempurna. Itu ditunjukkan oleh Al-Qur'an dengan ungkapan yang berbeda-beda. Ya. Dalla ala ma'anin mutadamminah li hadzal ma'na, dan semuanya mengandung kepada satu makna, yaitu kesempurnaan Allah
di dalam sifat tersebut. Ya, Allah Maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Allah Maha mendengar dengan pendengaran yang sempurna. Allah Maha melihat dengan melihatnya secara sempurna. Tidak seperti makhluk yang tidak sempurna dan serba kekurangan. Ikhwatul Islam azani Allah, karena memang kesempurnaan itu hanya untuk milik Allah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja, tidak untuk siapapun. Ikhwatul iman. Fama fil Quran min isbatil hamdi lahu wa tafsil mahamidihi wa anna lahul masalul a'la wa isbatu ma'ani asma'ihi wa nahwi dhalika kulluhu dalun ala hadzal ma'na. Maka apa yang ada dalam Al-Quran ini berupa contoh menetapkan pujian bagi Allah. Lalu kemudian Allah memperinci tentang pujian-pujiannya tersebut. Dan bahwasanya bagi Allah sifat yang sangat tinggi dan paling tinggi. Dan menetapkan makna-makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Maka ini semua kata beliau menunjukkan kepada makna kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, khal-Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, karena konsekuensi Allah sebagai Tuhan itu adalah maha sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Manusia tidak ada yang sempurna. Wa abrazu hadhil adillah ma yali. Dalil-dalil yang paling menonjol kata beliau, yang pertama, anna Allah wasafa asmahu bi annaha kullaha husna ay balighatun fil husni tamamuhu wa kamaluhu. Itu bahwasanya Allah mensifati nama-namanya sebagai nama-nama yang husna. Apa itu husna? Itu yang telah sampai dalam kebagusannya, ya, telah sampai kepada kesempurnaan dalam kebagusan. Istimaliha ala awsafil kamali wa nu'util jalal. Kenapa? Karena dia mengandung sifat-sifat yang sangat sempurna, menunjukkan kepada sifat yang agung dan mulia. Walau kana ta'laman jamidatan ghairu dalatin ala ma'anin lam takun husna. Kalaulah nama-nama Allah hanya sebatas nama tanpa menunjukkan kepada makna dan sifat, tentu tidak menjadi husna. Tidak disebut dengan husna. Disebut husna kalau menunjukkan kepada sifat yang sempurna. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ikhbarullah an nafsi bitafarudi bil mathalil a'la. Itu bahwa Allah mengabarkan ya bahwa hanya Allah yang memiliki sifat yang paling tinggi, itu hanya Allah. Tidak untuk yang lain. Allah berfirman ya dalam surat An-Nahl ayat 60. Walillahil mathalul a'la. Bagi Allah adalah sifat yang paling tinggi. Allah juga berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 27. Walahul mathalul a'la. Dan baginya ya yaitu sifat yang paling tinggi. Kata Ibnu Katsir menjelaskan apa yang dimaksud dengan walillahil asma al-mathalul a'la. Kata beliau, ay al-kamalul mutlaq min kulli wajhin. Itu kesempurnaan yang bersifat mutlak dari semua sisi-sisinya. Semuanya sempurna sudah. Wa huwa mansubun ilaihi, dan itu hanya dinisbatkan kepada Allah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Jadi, nama Allah itu husna. Artinya telah sampai kepada apa? Puncak ya kesempurnaannya. Maka Allah berfirman walillahil mathalul a'la. Milik Allah lah sifat yang paling tinggi. Yang paling tinggi hanya milik Allah Subhanahu wa taala dalam semua sifat. Dalam kasih sayang, Allah yang paling sayang. Yang paling tinggi kasih sayangnya. Ya. Dalam masalah indah, Allah yang paling indah, paling tinggi keindahannya. Ya. Makhluk ada yang indah betul. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang paling indah
Tidak ada yang lebih indah dari Allah Azza wa Jalla. Talisan, kata beliau, dalil yang ketiga, ma warada fil Qur'ani min isbatil hamdilahu subhanahu wa tafsili mahamidih. Itu dalil-dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah itu maha terpuji. Dan Allah pun memperinci pujiannya tersebut. Ya. Contoh misalnya Allah memuji dirinya sebagai Al-Wahhab, yang maha pemberi. Minta fasili mahamidih fil Quran, di mana ia merupakan perincian pujian untuk Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, ia memuji dirinya dalam surat Ibrahim ayat 39. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Ya, Nabi Ibrahim berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku di masa tua dua anaknya yaitu Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Rabbku maha mendengar doa setiap hamba. Lihat saudaraku sekalian. Ya, di situ Allah memberikan perincian. Di antaranya bahwa Allah yang memberikan anak kepada Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim saat itu usianya sudah tua. Maka itu menunjukkan Allah maha pemberi. Memberi anak, memberi rezeki dan yang lainnya. Contoh lagi, wa min asma'i subhanahu al-khaliq. Di antara nama Allah al-khaliq, pencipta. Wa min tafasili mahamidi fil Quran. Dan yang menunjukkan kepada pujian Allah dalam penciptaan. Itu Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 1. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan cahaya. Allah memuji dirinya karena telah menciptakan langit dan bumi. Maka Allah terpuji dalam penciptaan langit dan bumi. Ya. Maka siapapun yang melihat bagaimana penciptaan terhadap langit dan bumi luar biasa sekali. Itu menunjukkan akan terpujinya Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Contoh lagi, Allah namanya Al-Quddus As-Salam. Al-Quddus yang maha suci, As-Salam yang maha selamat. Meminta fasili mahamidihi fil Quran, Allah memuji dirinya dengan sifat tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 111. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhull wa kabbirhu takbira. Katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak dan tidak membutuhkan sekutu dalam kerajaannya. Dan tidak pula bagi Allah tandingan. Ya. Wa kabbirhu takbira, dan agungkanlah Allah seagung-agungnya. Besarkanlah Allah sebesar-besarnya. Maka Allah memuji dirinya karena Allah tidak mengambil anak. Menunjukkan bahwa Allah tidak membutuhkan anak. Beda dengan manusia. Butuh anak untuk melanjutkan keturunannya. Ya. Sedangkan Allah tidak membutuhkan anak karena kesempurnaan qayyumiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah juga tidak membutuhkan sekutu di dalam menjaga kerajaannya langit dan bumi yang sangat luas sekali. Allah tidak butuh sekutu. Ya. Dan tidak pula Allah butuh penolong dan pelindung. Allah nggak butuh siapapun. Ya, Allah tidak butuh kepada siapapun. Maka dengan cara demikian berarti kita sudah membesarkan Allah. Ya. Itu mengesahkan Allah dalam segala-galanya yang menunjukkan akan kebesaran Allah. Maka Allah berfirman wa kabbirhu takbira. Maka besarkanlah Allah sebesar-besarnya, agungkanlah Allah seagung-agungnya. Berarti orang yang punya keyakinan, akhi,
bahwa Allah mengambil anak, dia belum mengagungkan Allah, bahkan menghina Allah. Orang yang punya keyakinan ada sekutu yang berhak disembah selain Allah, ini sama saja menghina Allah, bukan membesarkan Allah. Ikhwatal iman. Maka Allah terpuji ya, dengan sifat yang sangat sempurna tersebut. Contoh lagi kata beliau, wa min asma'i al-malik wal alim. Di antara nama Allah al-malik yang raja, wal alim yaitu yang maha mengetahui. Maka Allah memuji dirinya karena milik Allah semua kerajaan dan tidak ada yang lebih tinggi ilmunya dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 1 sampai 2. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Segala puji bagi Allah. Yang miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan milik Allah lah pujian di akhirat nanti. Dan dia Allah maha hakim, lagi maha khabir. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Dan Allah mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Dan Allah maha rahim, lagi maha ghafur. Maka Allah memuji dirinya karena Allah pemilik kerajaan langit dan bumi. Tidak ada siapapun yang bisa mengatur langit dan bumi kecuali Allah. Dan Allah pun mengetahui semua yang terjadi di bumi, di langit, dan yang lainnya. Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar dari bumi. Ya, Allah maha tahu. Apa yang naik ke langit dan apa yang turun dari langit, Allah maha tahu. Semua tak lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah terpuji dengan sifat tersebutnya, akhul iman. Ya. Kemudian kata beliau, dalil yang keempat. Anna fil Qur'an itsbatan li asma'illahi wa itsbatan lis sifat allati dalat 'alaiha tilkal asma'. Di dalam Al-Qur'an ada penetapan untuk nama-nama Allah. Dan juga penetapan terhadap sifat yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut. Contoh misalnya, fasamma nafsahu al-aziz, wa wasafa nafsahu bil izzah. Allah menamai dirinya apa? Al-aziz. Al-aziz itu ya maha apa? Maha pemilik izzah, kemuliaan, keperkasaan. Dan Allah pun kemudian menyifati dirinya dalam Al-Quran ya dengan sifat izzah. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 10, "Falillahil izzatu jami'a." Al-izzah, kemuliaan, keperkasaan, ya, kehebatan hanya milik Allah seluruhnya. Kehebatan itu hanya milik Allah seluruhnya, saudara. Allah menamai dirinya Al-Alim dan menyifati dirinya dengan ilmu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 255, "Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa." Dan mereka tidak meliputi sedikit pun dari ilmu Allah. Ya, artinya makhluk itu tidak bisa meliputi ilmu Allah sedikit pun juga. Kecuali apa yang Allah kehendaki untuk Allah beritahu kepada mereka sedikit dari ilmunya tersebut. Maka ilmu Allah sangat luas, meluasi segala sesuatu. Sementara manusia ilmunya sangat terbatas sekali. Maka kalau kita tahu dan yakin bahwa Allah ilmunya meluasi segala sesuatu dan bahwa ilmu kita terbatas, seharusnya kita apa? Ya, sami'na wa ata'na. Ya, karena Allah lebih tahu dari kita, sementara kita tidak tahu. Allah juga berfirman, "Fa'alamu annama unzila bi'ilmillah." Ketahuilah bahwasanya ia diturunkan dengan ilmu Allah. Semua tak lepas dari ilmu Allah. Itu surat Hud ayat 14. Contoh lain
Allah menamai dirinya Al-Qawi dan menyifati dirinya dengan Maha Kuat. Allah berfirman, Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah pemberi rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kuat. Allah juga menamai dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim dan menyifati dirinya dengan rahmah. Allah berfirman, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Rabbmu Maha Pengampun, pemilik rahmat. Ini dalam surat Al-Kahfi ayat 58. Allah juga menamai dirinya Al-Hakim dan mensifati dirinya dengan hikmah dan hukum. Allah berfirman, walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Milik Allah lah hukum, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 62, ala lahul hukmu, ketahuilah hukum itu hanya milik Allah, wa huwa asra'ul hasibin, dan Allah paling cepat dalam menghisab manusia. Ya. Allah menamai dirinya Al-Qadir dan menyifati dirinya bahwasanya Allah memiliki kudrah, kekuasaan yang luar biasa. Ya, sebutkan dalam doa istikharah, Rasulullah berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik. Ya Allah, aku memohon pilihan kepada Engkau dengan ilmumu, dan aku mohon kekuasaan kepadamu dengan kekuasaanmu. Allah kuasa. Allah menamai dirinya Al-Qadir yang maha kuasa, dan menunjukkan akan sifat Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Allah juga menamai dirinya Al-Basir, yang menunjukkan kepada sifat basar, yaitu penglihatan, bahwasanya Allah melihat. Ya. Rasulullah bersabda dalam riwayat Muslim, Innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Yakhfidhul qista wa yarfa'u ilayhi amal al-laili qabla an-nahar wa amal an-nahari qabla al-lail. Hijabuhu an-nur. Law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilayhi basaruhu min khalqihi. Allah tidak tidur, kata Rasulullah, dan tidak layak Allah tidur. Allah merendahkan timbangan dan meninggikannya. Allah mengangkat kepadanya amalan di waktu malam sebelum datangnya siang, dan mengangkat amalan waktu siang sebelum datangnya malam. Dan hijab Allah itu cahaya. Kalaulah Allah membuka hijabnya, akan terbakarlah semua yang dilihat oleh Allah dari makhluknya. Subhanallah. Ya. Dalil yang kelima, kata beliau, anna fil Qur'an itsbatan li asma'illahi wa ikhbaran minallahi an nafsihi bi af'ali tilkal asma. Wal af'alu ahkamun lis sifat. Fa thubutul fi'li dalilun ala thubutis sifah. Bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat penetapan untuk nama-nama Allah dan pengabaran dari Allah tentang dirinya. Ya. Tentang perbuatan dari nama-nama tersebut. Dan perbuatan-perbuatan itu tentu hukum untuk sifat. Maka adanya perbuatan itu dalil yang menunjukkan kepada adanya sifat. Contoh misalnya nama Allah As-Sami'. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki perbuatan apa? Mendengar ya suara-suara manusia. Allah berfirman contohnya, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang mendebatmu tentang suaminya dan mengadu kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan kalian berdua. Sesungguhnya Allah mendengar, maha mendengar lagi maha melihat. Allah juga berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Ya. Allah juga menamai dirinya Al-Alim,
Dan Allah punya perbuatan yaitu berilmu. Allah berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui apa yang ada di depan dan di belakang mereka, dan mereka tidak bisa meliputi ilmu Allah sedikit pun juga. Ya. Contoh lagi kata beliau, Allah namanya Al-Ghafur. Maka perbuatan Allah adalah mengampuni hamba-hambanya. Allah berfirman, "Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum?" Apa kamu tidak mau? Apa kamu tidak suka Allah ampuni dosa-dosa kamu? Ya. Allah menamai dirinya Ar-Rahim, dan perbuatan Allah adalah memberikan rahmat. Allah berfirman, yu'adzibu man yasha' wa yarhamu man yasha'. Allah mengadab siapa yang Allah kehendaki, dan Allah merahmati siapa yang Allah kehendaki. Dalil yang keenam, ya, yang menunjukkan akan setiap nama menunjukkan sifat-sifat yang sempurna. Annahu tabaraka wa ta'ala sama nafsahu fil Qur'an bi asma'in. Thumma nazzaha nafsahu amma yudaddu ma dalat alaihi min sifat. Allah subhanahu wa ta'ala menamai dirinya dalam Al-Quran dengan beberapa nama. Kemudian Allah mensucikan dirinya dari semua yang bertabrakan dengan sifat-sifat tersebut. Contoh misalnya nama Allah apa? Al-Hayy, yang maha hidup. Kehidupan Allah sempurna. Tidak ditimpa ngantuk ya, sama sekali. Maka Allah pun kemudian meniadakan semua yang bertabrakan dengan sifat hidup Allah yang sempurna, berupa tidur ataupun ngantuk dan yang lainnya. Allah berfirman, la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah tidak ditimpa ngantuk, tidak pula tidur. Menunjukkan akan kesempurnaan hidupnya Allah Jalla wa'ala. Allah juga menamai dirinya Al-Qawi, yang maha kuat, dan mensucikan dirinya dari sifat lelah dan lemah. Allah berfirman, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan menjaga langit dan bumi itu tidak berat bagi Allah. Allah tidak lelah. Allah juga berfirman, wa ma massana min lughub. Dan kami pun tidak tertimpa kelelahan. Gak lelah Allah itu. Ya, untuk menjaga langit dan bumi yang sangat luas seperti ini gak lelah bagi Allah. Mudah sama sekali. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya Al-Alim dan mensucikan dirinya dari sifat apa? Lupa dan ghaflah. Itu lalai. Allah berfirman, wa mallahu bighafilin amma ya'malun amma ta'malun. Allah tidak lalai dari perbuatan kalian. Allah juga berfirman, wa ma kana rabbuka nasiyya. Dan Rabbmu tidak pernah melupakan. Ya, tidak pernah lupa. Subhanallah, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Allah menamai dirinya Al-Ghani, yang maha kaya. Dan Allah mensucikan dirinya dari kebalikannya. Allah berfirman, ya, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah, sesungguhnya Allah lah yang memberikan rezeki. Pemilik kekuatan yang sangat kuat sekali. Allah berfirman, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dialah yang memberi makan dan Allah tidak perlu diberi makan. Allah tidak butuh makanan. Bukankah itu menunjukkan Allah maha kaya? Ya, sementara manusia butuh makanan, manusia fakir kepada karunia Allah dan rahmatnya. Setelah Allah berikan ya rezeki yang banyak dan kasih sayangnya, tiba-tiba si manusia itu sombong kepada Allah. Ini betapa naifnya manusia, saudaraku sekalian. Kata beliau, wal amthilatu ala hadza katsirah. Dan contoh-contoh ini banyak sekali ya. Kemudian kita masuk ke dalil yang selanjutnya, itu yang ketujuh, kata beliau. Warada fis sunnah ahaditsu ya mustamilatun ala isbati al-ma'ani was sifat. Di dalam hadis, dalam sunnah, terdapat hadis-hadis yang menunjukkan kepada makna dan sifat bagi nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya, Rasulullah SAW berdoa, ya,
Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Nah, di sini Rasulullah menafsirkan makna apa? Al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Apa maksudnya? Maka Nabi SAW menjelaskan. Dan ini menunjukkan akan sifat Allah. Allahumma antal awwal, ya Allah, engkaulah yang awal. Falaysa qablaka syai', tidak ada sebelummu sesuatu pun juga. Wa antal akhir, falaysa ba'daka syai'. Dan engkau maha akhir, tidak ada setelahmu sesuatu pun juga. Wa anta zahir falaysa fawqaka syai'. Engkau yang maha zahir, tidak ada di atasmu sesuatu pun juga. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Dan engkau yang batin, tidak ada di bawahnya sesuatu pun juga. Dalam Muslim, dalam Sahih. Contoh misalnya juga Rasulullah sabda, Innallaha hayyun karim. Allah itu maha pemalu. Ini lagi maha dermawan. Yastahi min abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi an yaruddahuma safra. Allah malu kepada seorang hamba apabila ia mengangkat dua tangannya untuk berdoa, ternyata Allah kembalikan dalam keadaan nol, tidak diijabah. Allah malu. Ya. Di sini Dr. Abu Daud. Contoh lagi Rasul SAW bersabda, Innallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu. Sesungguhnya Allah itu namanya Al-Hakam. Dan kepada Allah lah hukum itu. Hukum itu semuanya milik Allah saja. Ya. Contoh lagi Nabi berdoa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, ya Allah. Wala yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Faghfirli, maka ampuni dosaku. Maghfiratan min indika warhamni, dengan ampunan yang berasal dari Engkau, dan rahmati aku, ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ini ya menunjukkan bahwa nama Allah itu mengandung apa? Sifat. Ila ghairi dzalik minal wujuhid dalah ala anna asma Allah a'lamun wa awsaf. Dan dalil-dalil yang lain yang sangat banyak yang menunjukkan bahwasanya nama Allah itu bukan sebatas nama, akan tetapi juga menunjukkan kepada sifat-sifat. Wa annaha laysat ta'laman mahdhah wa asma'un sirfah laysat dala ala ma'an bal kulluha asma' husna mutadhamminatun thubuta awsafil kamal wa nu'utal jalal wal jamal lirabbi azza wa jalla ala alwajhi al-la'iq bih azza sya'nuhu wa ta'ala jadduhu. Ya. Itu semua menunjukkan bahwa itu kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, bahwa nama Allah bukan sebatas nama doang tanpa mengandung makna, tidak. Justru semua nama-nama Allah mengandung sifat-sifat yang sangat sempurna sekali. Yang hanya berhak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maha perkasa Allah dan maha mulia Allah dan maha tinggi ya kemuliaannya. Demikian yang bisa kita sampaikan ya. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas pada pembahasan yang lainnya. Allahu a'lam. Nah. Baik, jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas pemaparan materi yang sudah disampaikan. Baik pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami mengundang Anda semua untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz, baik itu lewat pesan WhatsApp di nomor 0822 88886630, kami ulangi di 0822 88886630, ataupun bisa mencantumkan pertanyaan di kolom komentar jika Anda saat ini sedang menyaksikan lewat platform digital seperti Facebook, YouTube, ataupun Instagram. Dan bagi Anda yang ingin menelpon atau bertanya langsung kepada Ustadz, bisa juga di nomor yang telah kami sebutkan sebelumnya, yaitu 082288886630. Baik, kita akan bacakan pertanyaan kita pertama yang sudah masuk lewat pesan singkat
di WhatsApp. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Ana Ali di Palembang mau tanya, gimana kalau di masjid Ana azan sendiri, iqomah sendiri, dan sholat sendiri? Apa dapat pahala sholat jamaah Ustadz? Jelas dapat. Bukankah Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dengan apa? Niat. Dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam. Kenapa? Karena masyarakat di situ ternyata tidak semangat pergi ke masjid. Subhanallah. Maka Masya Allah, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kepada kamu rahmatnya untuk mau memakmurkan masjid. Ya. Dan berusahalah sadarkan masyarakatmu itu untuk mau memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyampaikan bagaimana keutamaan besar ya dari memakmurkan masjid. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah hukumnya membangun fasilitas toilet dan tempat wudhu yang bagus di masjid? Karena saya perhatikan beberapa masjid fasilitas toiletnya kurang baik. Iya, tentunya ya membangun fasilitas seperti itu berpahala. Walaupun tentunya tidak sebesar pahala membangun masjid. Ya, akan tetapi dengan adanya fasilitas toilet yang bagus, maka ya untuk bersuci pun menjadi semakin maksimal. Sementara bersuci adalah syarat sahnya sholat. Dan kita pun juga sangat dianjurkan untuk menjaga kesucian masjid dan kebersihannya. Maka dengan dibangunnya toilet yang bagus, kita pun sudah ikut andil di dalam memelihara kesucian masjid. Ikut andil di dalam ya, menghindarkan masjid dari bau-bau yang tidak enak. Sehingga pada waktu itu menjadi semakin maksimal ibadah di dalam masjid. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum. Kita akan masuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ustadz, bagaimana Ustadz cara mudah saya mengajarkan atau menanamkan tauhid kepada anak ataupun keluarga saya Ustadz? Karena sepertinya berat sekali untuk mengajarkan tauhid kepada mereka dari awal, karena lingkungan yang juga mempengaruhi. Mohon bimbingan dan nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustadz. Tentunya seorang tua harus bisa membangun komunikasi dengan anaknya. Jangan cuek, ya, harus bisa membangun komunikasi dengan anaknya. Maka kewajiban orang tua adalah belajar dulu tentang tauhid. Adanya bingung saya mendidik anak saya untuk mendidik anak saya dengan tauhid akibat karena dangkalnya ilmu kita tentang tauhid. Kalau kita betul-betul telah mempelajarinya, sudah sangat paham, insya Allah kita pun akan diberikan, insya Allah Allah berikan kepada kita ya kekuatan untuk mau mengajarkan anak ya, tentang tauhid. Maka berarti kita harus belajar dulu tuh, pedalan dulu, ngaji dulu ya, yang benar tentang tauhid, pahami betul-betul. Setelah paham betul tentang tauhid, baru kemudian bangun komunikasi, sambil membangun komunikasi dengan anak, sambil kita ya bermain dengan anak, sambil memberikan masukan tentang siapa Allah, ya, tentang pentingnya tawakal kepada Allah, tentang ya bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat dan yang lainnya. Sering komunikasi ini, dengan adanya komunikasi yang bagus ini, ya insya Allah yang antum khawatirkan tersebut ya bisa teratasi. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kami masih mengundang bagi Anda semua pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung pada Ustaz, silakan untuk menelpon
Line interaktif kami di nomor 0822 88886630. Kami ulangi di 0822 88886630. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sudah mulai berhijrah, tapi kenapa kehidupan saya masih susah? Apakah ini cobaan dari Allah, Ustadz? Jazakallah khairan, Ustadz. Saya sudah mulai berhijrah, tapi kenapa kehidupan saya masih susah? Ini kayaknya niatnya yang harus diperbaiki. Jangan sampai hijrah tujuannya untuk memperbaiki kehidupan, ya, supaya kita perekonomian jadi lancar dan yang lainnya. Jangan itu, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho kalau kita ternyata hijrahnya tujuannya hanya supaya perekonomian kita semakin bagus. Luruskan niat. Kalau kita hijrah, jangan mengharapkan apa-apa dari dunia. Kita hijrah karena kita pengen masuk surga. Allah nggak butuh kok sama hijrah kita. Allah tidak butuh kepada taubat kita. Allah tidak butuh kepada amal soleh kita. Allah nggak membutuhkan itu. Kita hijrah itu tujuannya untuk diri kita sendiri kok. Untuk keuntungan kita supaya kita bisa mendapatkan keridhaan Allah, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kemudian kita hijrah harapan supaya ekonomis tambah bagus, maka bagaimana hijrahnya akan dinilai oleh Allah dan diberikan pahala? Ternyata niatnya, tujuannya hanya untuk memperbaiki ekonomi. Tidak, jangan. Berarti belum jujur hijrahnya kamu itu. Ada seorang sahabat Nabi SAW masuk Islam. Lalu datanglah kepada Rasulullah SAW ghanimah. Maka Rasulullah SAW mengingat sahabat yang baru masuk Islam ini. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyisihkan sebagian harta ghanimah untuk sahabat yang baru masuk Islam ini. Lalu Rasulullah mengirimkan harta tersebut melalui seorang sahabat yang lain. Ketika harta itu telah sampai kepada sahabat yang baru masuk Islam ini, dia bertanya, ada apa? Kenapa? Ada apa harta ini? Kata utusan Rasulullah, nggak tahu. Saya cuma disuruh Rasulullah untuk memberikan harta ini kepada kamu. Akhirnya orang ini membawa hartanya kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, harta apa ini? Kata Rasulullah, itu untukmu, ambil saja. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, aku masuk Islam bukan untuk ini. Aku masuk Islam bukan ingin dapat harta, bukan. Kata Rasulullah, terus apa tujuan kamu? Kata sahabat ini, aku masuk Islam agar ada panah menancap di kerongkongan saya, lalu saya mati syahid. Apa kata Rasulullah? Intastukillah yastuka. Kalau kamu memang jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepada kamu. Tak lama kemudian diumumkanlah peperangan. Ternyata benar sahabat yang baru masuk Islam ini ikut berperang. Setelah selesai peperangan, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kemana si fulan itu? Dicari, ternyata ia sudah meninggal dalam keadaan panah menancap di lehernya. Apa kata Rasulullah? Shadaqallah fasadaqa. Dia memang jujur kepada Allah, maka Allah pun jujur kepadanya. Nah, ini baru jujur. Jujur sahabat ini. Kita hijrah pengen ekonomi kita tambah bagus. Berarti belum jujur hijrah kita, saudaraku. Maka kalau kamu berkata kepada saya sudah mulai hijrah, tapi kenapa kesusahan hidup terus menghampiri saya? Karena kamu tidak jujur. Hijrahmu belum jujur. Kamu hijrah jangan sampai karena mengharapkan harta, jangan.
Tapi hijrah kamu itu hanya mengharapkan keridhaan Allah semata. Kalau kamu hijrah ternyata Allah berikan kepada kamu kesusahan, tetap setia kepada Allah. Ya Allah, aku tetap hijrah kok. Ya, aku akan tetap memperbaiki diriku walaupun ya perekonomianku tetap seret setelah hijrah, nggak masalah. Kan aku hijrah bukan karena duit, aku hijrah bukan karena ekonomi, tapi aku hijrah karena aku ingin mendapatkan ya surga, ya ketenangan dan kebahagiaan di akhirat. Ya, adapun kesusahan di dunia, aku ridho ya Allah dengan mendapatkan yang Engkau berikan kepadaku. Dan tentunya juga kita yakin di bahwasannya di balik setiap kesulitan akan ada kemudahan. Karena Allah sendiri yang mengatakan begitu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Ini sebetulnya hanya sebatas waktu saja. Cuma masalahnya kitanya nggak sabaran, kita pengen segera. Iya. Dan bisa jadi kalau Allah segerakan, kita malah lupa kepada Allah. Bisa jadi. Ya, Allah yang lebih tahu tentang apa yang maslahat untuk diri kita. Yang jelas jangan sampai kita hijrah hanya untuk agar ekonomi kita semakin menanjak, semakin bagus. Jangan. Itu menunjukkan ketidakjujuran kita dan ketidakikhlasan kita di dalam hijrah. Allahu a'lam. Masya Allah. Baik Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Baik Ustaz, ini masih ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita akan langsung bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana ingin bertanya, apa hukum orang memakai barang subhat? Hukum apa? Hukum orang memakai barang-barang subhat, Ustaz. Iya. Tentunya saudaraku, kita sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW meninggalkan perkara yang syubhat. Nabi bersabda, "Famanit taqas syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Siapa yang menjauhi syubhat, sungguh ia telah memelihara dirinya dan kehormatan agamanya. Waman waqa'a fi syubuhat, dan siapa yang jatuh kepada syubuhat, waqa'a fil haram, ia akan mudah jatuh kepada yang haram. Makanya ini menggunakan barang-barang syubhat itu menunjukkan kita tidak punya sifat wara'. Apa itu wara'? Kata para ulama, wara' artinya yaitu tarku ma la yukhsha dhararuhu fil akhirah. Wara' artinya meninggalkan segala sesuatu yang dikhawatirkan bisa membahayakan akhirat kita. Nah, syubhat ya, karena itu samar dan kita tidak tahu apakah ini akan membahayakan atau tidak. Lalu kita tinggalkan, itu menunjukkan kita wara'. Dan Nabi bersabda, wa khairu dinikum al-wara'. Ya, sebaik-baik agama kamu adalah sikap wara'. Nah, kalau kita ya tidak peduli, bodo amat mau uang syubhat, ya akhirnya dipakai aja terus. Itu menunjukkan bahwa kita tidak punya sifat wara'. Ya, Allahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Dan alhamdulillah ini kita akan masuk ke pertanyaan terakhir Ustaz sebagai pertanyaan penutup pada pertemuan kita pekan kali ini. Ana izin membacakan Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, Ustaz, Ana saat ini sedang bekerja di lembaga ribawi Ustaz. Namun untuk Ana meninggalkan lembaga ini sepertinya susah sekali Ustadz, karena ketika Ana masuk ke dalam lembaga ribawi ini, kami dimudahkan untuk berhutang, sehingga hutang ini mengikat Ana agar tetap di lembaga ini. Dan ketika keluar nanti, jikapun Ana keluar, akan ada hutang yang menumpuk, dan kemudian masih banyak tanggungan-tanggungan lainnya Ustadz. Ana izin bertanya Ustadz, tolong berikan Ana nasihat Ustadz, bagaimana Ana menguatkan hati Ana untuk meninggalkan lembaga ribawi ini Ustadz. Karena secara pribadi Ana sudah merasa resah untuk meninggalkan lembaga ini, tapi tuntutan ekonomi membuat Ana bingung untuk melangkah. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. May yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesusahannya tersebut. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, ya, Allah akan cukupi dia. Allah pasti akan menyampaikan urusannya. Namun, semua telah ada waktunya masing-masing. Iya, ya tergantung keyakinan kita kepada ayat ini. Kalau kita yakin banget bahwa Allah tidak pernah memungkiri janjinya, dan bahwasanya janji Allah itu benar, bahwa setiap orang yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan jalan keluar yang terbaik untuk hidupnya, untuk kesusahannya, untuk kesempitannya itu. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, di mana hatinya betul-betul bersandar kepada Allah saja, sambil dia berusaha sekuat tenaga, ya, bahwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Iya. Namun Allah mengatakan apa? Segala sesuatu ada waktunya masing-masing. Artinya jangan minta cepat-cepat. Ya. Allah berikan kepada kita langsung, tidak. Tapi terkadang ya membutuhkan waktu dulu. Dan Allah yang Maha tahu kapan waktu yang tepat agar di mana Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Nah, saudaraku, kalau kita betul-betul yakin dengan ayat ini, lalu kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, takarub kepada Allah, dan terus kita memohon kepada Allah kekuatan, ya, menjaga kekhusyuan di dalam sholat, kita berusaha untuk tahajud, takarub di malam hari, melantunkan ayat-ayatnya, Allah pasti berikan kepada kita jalan keluar dari kesulitan kita. Dan pasti, dan itu pasti, karena itu sudah janji Allah, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Nah, dari itulah memang membutuhkan keyakinan masalah. Kalau kita kurang keyakinannya, masih dirundung ketakutan dan yang lainnya, sulit untuk merealisasikan ayat ini. Tapi kalau kuat ya keimanan kita kepada Allah dan kuat tawakal kita kepada Allah, insya Allah Allah pasti bantu kita. Itu sudah kewajiban Allah membantu hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz, dan dengan demikian habis sudah pertanyaan di tempat kami Ustaz. Mungkin Ustaz bisa memberikan faedah penutup pada pertemuan kita pekan kali ini Ustaz. Jadi saudaraku, ya setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Sifat-sifat Allah ini pasti yang terkandung dalam nama tersebut menunjukkan kepada kesempurnaan Allah yang luar biasa. Dan bahwasanya Allah terpuji dengan sifat-sifat itu. Maka pahamilah setiap nama Allah bukan sebatas menghafal bahwa itu nama Allah, tapi juga menyelami makna-makna yang terkandung di dalam nama-nama Allah. Sifat-sifat Allah yang sangat luar biasa sempurna itu agar terpatri di dalam jiwa kita, lalu kemudian menimbulkan sifat-sifat yang luar biasa di dalam hidup kita. Ya, demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Billahi taufiq. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan jazakallah khairan barakallahu fikum kepada guru kami Ustaz Abu Yahya Badus Salam LC Hafizullah Ta'ala. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga dalam kesehatan dan keberkahan ilmunya, dan Allah berikan kebaikan yang bertambah setiap harinya, dan juga bisa memberikan manfaat terus kepada umat, terutama kami yang selalu menanti faedah dari Ustaz di kajian online, kajian kitab Fikih Asmaul Husna di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami.
Dan tak lupa, kami juga mengucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada seluruh pemirsa Rosyad TV yang masih setia di stasiun televisi kesayangan kita bersama ini untuk menikmati program-program berbasis agama Islam bermanhajkan salaf dan saksikan juga program-program unggulan lainnya. Kami pamit undur diri, kita tutup pertemuan kita dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.